Saudara-saudara, kita akan belajar memahami kajian yang ada dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Syekh Soleh Darat atau Kiai Soleh Darat. Ada hal yang penting dalam kitab beliau untuk memperbaiki syariat kita. Karena tasawuf itu adalah sebuah keilmuan untuk memperbaiki hati. Syariat adalah keilmuan untuk menyempurnakan agama kita. Syarah Hikam yang ke-31 kita akan meneruskan, semoga bisa manfaat dan istiqomah. Apa itu penjelasan beliau yang harus kita teliti? Ukhruj min awsofi basyariyatika. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Ini artinya adalah kita disuruh untuk melepaskan dari sifat kemanusiaan yang tidak baik. Apa sifat kemanusiaan yang tidak baik itu? Merasa lebih baik, sok mengatur Tuhan, merasa lebih daripada yang lain, ya, merasa sombong, merasa hasud, dan semua hal-hal yang bertentangan dengan kehambaan. Angkulli waswin munaqidhin liubudiyatika. Yang dimaksud dengan sifat basyariyah, kemanusiaan itu adalah yang disuruh keluar dari sifat kemanusiaan itu adalah sifat-sifat yang bertentangan dengan penghambaan kita kepada Allah. Penghambaan itu apa saja? Penghambaan itu adalah merendah diri karena seorang hamba. Penghambaan itu artinya kita harus bertawadhu kepada Allah, bertadarru kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Itu hamba. Mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Itu adalah sifat kehambaan yang harus dilakukan. Hal-hal yang melawan sifat kehambaan kita yang baik atau sifat-sifat kita sebagai manusia yang jelek itu harus dihilangkan. Jadi kita harus mengeluarkan diri dari sifat-sifat yang menjadikan kita tidak menjadi seorang hamba yang baik, yang menjadikan kita hanya sebagai manusia yang senang melakukan hal-hal yang tidak baik, yakni melakukan maksiat, melawan Allah, mendurhakai Allah. Yang sifat-sifat itu adalah keluar dari penghambaan kita kepada Allah. Jadi yang namanya hamba itu harus taat, harus banyak beribadah, harus tunduk, harus patuh kepada Allah. Kalau sudah melakukan hal-hal yang melawan itu, berarti melawan Allah dan melawan sifat penghambaan kita kepada Allah. Kenapa harus begitu? Kenapa harus melawan sifat-sifat kemanusiaan yang tidak baik? Melawan sifat-sifat yang menghilangkan penghambaan kita kepada Allah. Kenapa harus begitu? Ya. Litakuna linida'il haqqi mujiban. Supaya kita dapat menyambut seruan Allah. Kalau kita sudah menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan yang tidak baik, sombong, iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya, maka kita akan mampu untuk menerima apa yang diperintahkan Allah sebagai majikan, sebagai bos kita, sebagai pencipta kita, sebagai khalik yang menciptakan kita sebagai makhluk
Dan kita bisa dekat dengan Allah. Karena menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik tadi. Karena menghilangkan sifat-sifat yang menyebabkan penghambaan kita tidak sempurna. Jadi kita kalau ingin dekat dengan Allah, hambakan dirimu kepada Allah. Lakukan sifat-sifat penghambaanmu kepada Allah. Sebagai seorang hamba apa kewajibannya? Ya kita menghamba, kita patuh. Kita jangan mengatur Allah. Kita jangan berpikir mampu mengendalikan hal-hal yang dikendalikan Allah. Kita jangan mempunyai pikiran-pikiran yang sombong, yang tidak bisa diatur oleh Allah. Nggak boleh itu. Nah, dalam pengajian ini kita disuruh untuk menghilangkan sifat-sifat negatif sebagai manusia tersebut, lalu kita akan menjadi hamba, lalu kita akan dekat dengan Allah. Jadi inti tahapannya adalah kalau kita ingin dekat dengan Allah sebagai hamba yang baik, maka hilangkan sifat-sifat kemanusiaan yang tidak baik. Sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat iri, dengki, dan sifat-sifat yang sok mengatur Tuhan, dihilangkan semua. Sehingga kita nanti akan menjadi orang-orang yang baik. Sehingga kita akan menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Sehingga kita menjadi dekat kepada Allah. Sehingga Allah akan memberikan semua kasih sayangnya kepada kita. Karena penghambaan kita kepada Allah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada liya'budun, kecuali menyembah. Dia menyembah kepada Allah. Maka harus belajar, benar-benar belajar. Jangan sampai hanya menggunakan logika dan pikiran saja, tapi hati harus tetap tunduk kepada Allah. Hati harus yakin kepada Allah, harus yakin kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang disampaikan Allah dalam ayat Quran dan disampaikan Nabi dalam hadis-hadisnya, serta dipahami oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab.